Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Gin. Ya, Sehat? alhamdulillah. Baik, silakan duduk, Dimas. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali. Kita sudah semangat, kapi. Lagi kesibukan apa nih sekarang? Alhamdulillah sekarang udah nggak sibuk. Hmm, Kebetulan tadi ada matkul, tapi sudah selesai. Ujian udah UTS gitu. Alhamdulillah udah lancar. Jaya. Ya. Oke, baik, Dimas. Terima kasih ya Dimas sudah datang kembali ke sesi konseling hari ini. Nah kan sebelumnya kita seminggu yang lalu ya kita udah bertemu gitu kan di sesi pertama. Saya udah istilahnya udah mengetahui latar belakang permasalahan yang dialami oleh Dimas gitu kan. Dan saya juga udah ngasih homework atau tugas rumah kepada Dimas. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Dimas waktu itu kan selama seminggu ke depan gitu kan. Nah sekarang udah seminggu gitu kan. Nah, saya ingin bertanya kepada Dimas nih, perubahan positif apa yang terjadi pada diri Dimas setelah bertemu seminggu selama itu? Mungkin perubahan positif saya yang pertama mungkin jadi agak bisa mengatur waktu sedikit. Ya. Jadi agak kemauan untuk belajar. Terus? Udah. Oke, baik. Ada lagi selain bisa mengatur waktu? Gitu. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Jadi Dimas itu selama 1 minggu itu jadi Dimas bisa lebih manage waktu gitu ya dalam hal segi belajar gitu. Dan juga bisa istilahnya mengatur waktu dibanding dengan yang lalu gitu ya. Iya. Oke, baik Dimas. Saya luar biasa ya, sangat terpukau gitu mendengar istilahnya ada perubahan gitu yang terjadi pada diri Dimas setelah Dimas mengikuti sesi konseling pertama pada minggu yang lalu gitu kan. Oke, baik Dimas. Nah, saya ingin menanyakan kembali kepada Dimas, jika diskalakan kan permasalahan yang dialami Dimas itu di mana skala 0 itu Dimas merasa sangat terpuruk. Ya. Dan sedangkan di skala 10 Dimas merasa lebih baik itu kan tercapai dengan keinginan Dimas itu. Nah, untuk sekarang Dimas berada di skala angka berapa? Kalau sekarang udah naik jadi 10 kan. Oh, 10 gitu. Ya, jadi merasa baik. Oke, baik, luar biasa ya. Ya. Kamu udah bisa naik ke skala angka 10 gitu. Nah, kan dalam catatan saya kemarin kamu itu berada dalam skala angka 7 ya? Iya. Nah, sekarang udah luar biasa bisa naik langsung ke skala angka 10. Nah, boleh bisa diceritakan bagaimana ataupun kenapa kamu bisa langsung ke skala angka 10 gitu? Ya baik. Mungkin pas dulu kan skala 7 ya. Ya pas pertama saya memang susah untuk mengatur waktu buat belajar. Dan setelah mengikuti konseling kemarin kan ada tugas dari Akang supaya bisa mengatur waktu dan menyisihkan untuk belajar. Dan di sana saya mencoba untuk memaksakan diri untuk belajar dan menolak ajakan teman terlebih dahulu. Jadi lebih mementingkan belajar terlebih dahulu. Mungkin seperti itu sih. Jadi lebih mementingkan belajar ya? Iya. Ada lagi selain hal itu yang dilakukan oleh Dimas sehingga Dimas merasa bisa mengatur waktu gitu? Mungkin tidak sih seperti itu. Jadi udah segitu aja? Iya. Oke, baik Dimas. Saya sangat terpukau ya dengan solusi yang didapatkan oleh Dimas gitu kan. Dimas bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh Dimas. Jadi tadi kan yang asalnya Dimas apa istilahnya susah gitu ya mengatur waktu untuk belajar dan juga seringkali malas untuk belajar. Namun sekarang Dimas bisa lebih mengatur lagi gitu kan waktu belajarnya dan juga setidaknya ingin lebih fokus untuk belajar gitu kan. Betul. Oke, baik Dimas. Sekarang saya akan ada pertanyaan aja ya di sini. Iya. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Dimas akan membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Tapi nah, di sini ada buku ya, ada buku. Iya. Jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita Dimas yang terkait dengan keseluruhan hidup Dimas, nah, saya ingin kamu Dimas membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Dimas bicarakan ke saya dan Dimas mampu mencapai tujuan yang Dimas inginkan.
Ngerti gak? Ngerti kan? Ngerti. Nah, terus dan sebelum membuka halaman ini, Ya. coba Gimnas tutup mata dulu, biarkan badan Gimnas dan diri Gimnas itu rileks dan nyaman. Tutup mata dulu, sangat rileks, tarik nafas, sambil dipegang. Ya. Sekarang coba buka halaman di mana yang menceritakan kisah kesuksesan Gimnas itu. Dibuka aja di mana halaman berapa? Udah di halamannya. Ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Gimnas fokus membuka mata Gimnas dan fokus kepada halaman yang dibuka oleh Gimnas dan ceritakan apa yang terjadi pada halaman itu. Dari halaman ini mungkin saya bisa menceritakan tentang keluh kesah dulu pas saya belum mengikuti konseling. Yang saya awalnya belum bisa mengatur waktu dan selalu menerima ajakan-ajakan teman yang dulunya saya tidak ingin belajar atau membaca buku. Dan setelah mengikuti konseling, saya menjadi merasa lebih baik, bisa mengatur waktu untuk belajar dan menolak ajakan-ajakan teman yang mungkin agak tidak penting bagi saya. Jadi saya memaksakan untuk mengambil untuk belajar saya. Oke, baik. Sekarang Gimnas lebih fokus lagi pada halaman yang dilihat Gimnas. Saya ingin menanyakan kembali apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Gimnas pada halaman itu. Judulnya? Iya, boleh bisa diberi judul. Mungkin menjadi lebih baik. Judulnya menjadi lebih baik. Ya. Baik. Lebih baik. Oke, sekarang Gimnas lebih fokus lagi pada halaman yang dilihat oleh Gimnas. Saya ingin bertanya kembali, apa yang berbeda cerita ini dari cerita yang lain menurut Gimnas itu yang ada di halaman ini, yang membuat beda dari cerita yang lain itu? Mungkin perbedaannya dari segi apa ya? Dari segi perubahannya kali kan. Iya. Jadi ya mungkin cerita yang lain tidak seperti yang saya baca dari sini. Boleh bisa lebih dijelaskan kembali apa yang paling berbeda gitu ya dari cerita yang ada dalam halaman buku ini dengan cerita yang lain itu? Mungkin yang membedakan lebih menarik. Jadi sangat apa ya? Pokoknya menarik untuk ya menarik. Oke, baik Gimnas. Jadi cerita yang ada pada halaman ini yang membuat cerita ini adalah cerita yang ada di ini lebih menarik gitu ya menurut Gimnas. Iya. Oke, baik. Saya ingin menanyakan kembali apa yang paling Gimnas rasakan berbeda dari cerita ini? Kan tadi lebih menarik, ada lagi selain itu? Nah, mungkin tidak ada sih, hanya menarik saya. Menarik. Oke, baik Gimnas, saya ingin bertanya kembali. Dalam cerita itu, siapakah yang pertama kali menyadari bahwa ada perubahan pada diri Gimnas? Mungkin berhubung saya ngekos, Ya. berdampingan sama teman saya, yang pastinya yang pertama kali melihat mungkin teman kos saya. Teman kos Gimnas gitu ya? Iya. Baik, boleh bisa diceritakan apa yang dikatakan oleh teman Gimnas ketika melihat ada perubahan pada diri Gimnas? Ya baik, mungkin seperti ini ya. Teman saya misalkan mau mengajak main, ya kata teman saya, otomatis kan saya menolak dulu ajakannya. Jadi mungkin seperti ini jawabannya. Wah tumbenan nih gak ikut main, mungkin seperti itu. Ada apa nih katanya. Baik. Nah, baik Gimnas, saya ingin bisa ditutup kalau itu. Oke, baik. Sekarang ingin menanyakan kembali kepada Gimnas, rasa bahagia dan senang yang dirasakan oleh Gimnas itu ada di bagian tubuh manakah yang membuat perasaan itu lebih besar gitu menurut Gimnas? Hati. Di dalam hati.
baik. Sekarang saya ingin Gimnas fokus pada perasaan itu yang di bagian hati kan, Ya. di bagian hati, dan sekarang tutup mata Gimnas dan rasakan benar perasaan bahagia dan senang itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Mungkin besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Mungkin tidak. Tidak berwarna. Nah, baik, sekarang Dimas, saya ingin Dimas lebih fokus lagi pada perasaan bahagia yang besar dan tidak berbentuk dan tidak berwarna itu. Adakah sensasi perasaan ini yang dialami Dimas di masa lalu gitu? Mungkin waktu Dimas SMA, SMP atau SD gitu. Perasaan bahagia dan senang itu. Mungkin ada. Persisnya di waktu Pas saya masih SD mungkin. Pas kelas 6. kelas 6. Ya itu zaman-zamannya pas saya berkumpul sama keluarga. Itu yang membuat hati saya terasa bahagia dan tenang sekali. Jadi pada saat itu Dimas sedang berkumpul sama keluarga. Ya. Ya, baik, bisa lebih dijelaskan kembali persisnya kejadian itu seperti apa? Mungkin pada saat berkumpul sama keluarga itu membuat saya sangat bahagia karena bisa bertukar cerita, bercanda ria. Itu membuat saya jadi bahagia sekali. Jadi tidak ada beban pikiran seperti itu. Apa yang berbeda dari diri Gimnas dari yang diri Gimnas sekarang? Apa ya? Apa istilahnya? Apa yang berbeda dari diri Gimnas pada saat itu gitu? Mungkin perbedaannya tidak jauh beda sih ya. Mungkin kalau sekarang lebih berhubung saya jauh ya sama keluarga, mungkin sekarang mencari kebahagiaan itu agak susah. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan bisa kumpul sama keluarga, itu sangat membuat rasa bahagia sekali pada diri saya. Oke, baik. Baik, ingin bertanya kembali kepada Gimnas, apa yang membuat diri Anda atau diri Gimnas merasa lebih bahagia pada saat itu gitu mungkin? Mungkin karena memang keluarga itu yang paling utama bagi saya. Mungkin kalau tidak ada keluarga ya seperti itulah, Hampa gitu ya? Iya, hampa. Jadi keluarga yang paling utama menurut saya. Jadi diri Gimnas itu merasa bahagia karena bisa berkumpul sama keluarga. Iya, kan? betul. Istilahnya ada kehangatan gitu dalam keluarga yang membuat diri Gimnas lebih bahagia dan senang saat berkumpul gitu ya. Iya. Oke, baik Gimnas, sekarang saya ingin Gimnas fokus kembali pada perasaan senang dan bahagia itu. Saya ingin membawa pada sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil yang dimana Gimnas itu merasa bahagia dan merasa senang itu. Boleh bisa diceritakan? Mungkin pada saat saya merasa bahagia dan senang pas masa lalu, mungkin pada saat saya berkumpul bersama teman-teman SMP saya, bisa bercanda ria bersama teman saya, mungkin bisa bermain bersama, contohnya bermain sepak bola. Itu membuat diri saya itu merasa bahagia sekali ketika saya berkumpul bersama teman-teman SMP. Apa yang membuat Gimnas bahagia menjalankan atau aktivitas dengan teman SMP Gimnas? Kan dari tadi halnya ada bermain sepak bola nih. Apa yang membuat Gimnas bahagia itu seperti apa? Ya karena mungkin sudah jelas ya, kalau main bareng sama teman itu ada sensasinya pasti, ada bercanda rianya, itu pokoknya sangat bahagia sekali buat saya. Terkecuali kalau saya sendiri gak ikut main sama teman-teman, itu mungkin saya pikirannya mungkin suka kemana-mana, jadi saya harus butuh teman gitu biar hati saya, pikiran saya relax. Baik, ada lagi selain hal tadi yang dibicarakan oleh Gimnas merasa bahagia dan senang ketika Gimnas bermain sepak bola, berkumpul sama teman SMP. Nah, ada
ada lagi gak hal yang membuat Dimas itu merasa senang dan bahagia selain hal itu? Mungkin refreshing ya, main gitu, jalan-jalan sama teman-teman, mendaki gunung gitu, bisa itu. Ketika Dimas melakukan hal yang tadi dibicarakan Dimas, refreshing, mendaki gunung, Iya. hal apa yang membuat Dimas itu merasa senang, itu apa gitu yang ingin dicapainya? Oke, mungkin hal yang saya dapat ketika refreshing ya, yang pertama tidak ada beban pikiran, terus merasa senang bersama teman-teman, bisa berkumpul, main, refreshing, udah sih gitu. Baik, jadi Dimas itu merasa bahagia, senang ketika Dimas bisa menjalankan suatu aktivitas yang membuat diri Dimas itu menjadi lebih senang, bahagia, dan rileks. Iya. Kan dari tadi hal yang membuat Dimas senang itu, yang pertama Dimas bisa bermain sepak bola dengan teman-teman Dimas, yang kedua Dimas selalu melakukan refreshing gitu ya, self reward dengan melakukan halnya seperti mendaki atau gitu kan. Iya. Saya sangat terpukau gitu ya dengan solusi-solusi yang dibicarakan oleh Dimas, sehingga Dimas bisa apa istilahnya menjadi lebih baik gitu kan ke dalam Dimas. Oke, baik Dimas. Sekarang saya ingin bertanya kembali menurut tentang skala ya. Nah, jika seandainya diskalakan nih, kan tadi masalah yang dialami Dimas itu kan dimana skala 0 itu Dimas merasa terpuruk dan merasa di bawah gitu kan, merasa tertekan. Dan skala 10 Dimas sudah merasa bahagia dan senang dan tercapai keinginan yang dicapai oleh Dimas. Nah, sekarang Dimas berada di skala angka berapa gitu? Untuk skala saya berada di skala kelas 10. Iya, jadi tetap ya tadi. Iya, baik. tetap. Bisa diceritakan perasaan Dimas kenapa bisa berada pada skala angka 10 gitu? Baik. Mungkin memang saya sekarang merasa lebih bahagia, lebih ke bisa mengatur waktu sekarang, bisa memaksakan diri untuk belajar, dan bisa menolak ajakan-ajakan teman yang mungkin agak tidak penting. Jadi saya lebih mementingkan untuk belajar, tapi tidak selamanya harus belajar juga. Pasti saya juga butuh refreshing bersama teman-teman, berkumpul. Mungkin itu. Jadi saya sekarang berada di skala 10 itu karena lebih baik, jadi lebih bisa mengatur waktu dan memilih apa yang harus diprioritaskan. Wow, sangat luar biasa ya. Ya. Dimas itu sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh Dimas. Ya. Tadi Dimas bicarakan tentang jadi diri Dimas itu merasa lebih bisa mengatur waktu gitu kan, dalam hal segi belajar, dan juga Dimas lebih bisa memprioritaskan mana yang perlu diutamakan dan mana yang perlu nanti gitu kan. Tapi kan diri Dimas juga gak perlu apa istilahnya gak semata-mata harus belajar gitu kan. Ada kalanya Dimas bisa self reward dengan cara yang tadi dibicarakan Dimas. Dimas bisa refreshing gitu istilahnya ke alam-alam lah, supaya istilahnya tidak mumet gitu pikirannya kan. Kalau nanti misalnya saudara Dimas ini terus belajar kan nanti jenuh, mumet, kan harus seimbang gitu istilahnya. Ada kalanya kita harus belajar dan ada kalanya kita harus bermain. Tadi udah benar yang dikatakan oleh Dimas, untuk sekarang itu kan istilahnya menolak ajakan teman dulu yang istilahnya gak terlalu penting gitu kan. Sekarang kan lebih memprioritaskan untuk belajar dulu, nanti juga ada waktunya untuk bisa bermain gitu kan. Saya sangat terpukau gitu dengan solusi yang dibicarakan oleh Dimas itu. Semoga Dimas bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan ya dengan solusi yang akan dibicarakan Dimas. Baik. Nah, saya ingin menanyakan kembali ke Dimas, kira-kira nih kan dalam waktu seminggu ke depan nih untuk bisa lebih mencapai keinginan atau tujuan yang dicapai Dimas, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Dimas sehingga Dimas bisa lebih baik lagi dari sekarang itu? Mungkin saya akan melakukan
memaksakan diri. Tetapi kan sekarang saya lebih tidak seperti dulu, yang dulunya malas-malasan belajar, jadi sekarang agak meningkatkan. Mungkin saya akan lebih memaksakan diri untuk belajar, membaca buku, dan yang tadi saya katakan, yang memilih yang paling utama. Jadi prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Nah, tapi mungkin saya juga tidak selamanya untuk belajar, jadi saya harus butuh refreshing juga, tapi biar seimbang juga. Mungkin saya akan untuk kedepannya mungkin saya akan selalu memaksakan diri untuk bisa mengatur waktu, memanage waktu, dan memilih apa yang harus diprioritaskan. Mungkin seperti itu. Baik, jadi Gimnas untuk kedepannya itu ingin lebih memaksakan diri gitu kan ya? Iya. Dengan cara ingin memaksakan dalam hal belajar gitu kan. Iya. Dan juga Gimnas ingin lebih bisa memprioritaskan mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu dan mana yang nanti aja gitu kan. Iya. Nah, saya ingin tanya kembali kepada Gimnas, bagaimana cara Gimnas untuk bisa istilahnya terbiasa dengan cara yang dikatakan oleh Gimnas itu bagaimana? Mungkin yang pertama saya membuat jadwal. Misalkan nih jam 7 harus belajar nih, jam 7 sampai jam 8 minimal 1 jam. Nah, mungkin seperti itu. Terus jikalau emang saya nih pas jam 7 itu ada ajakan teman, terus padahal di jadwalnya itu harus belajar. Nah, mungkin saya lebih mementingkan belajar terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Jadi Gimnas itu lebih terjadwal gitu kegiatannya dengan cara menjadwal waktu dan kegiatan itu. Ada lagi selain hal itu mungkin tidak ada. Baik. Jadi yang akan dilakukan oleh Gimnas itu kan tadi ingin memaksakan diri untuk belajar. Cara Gimnas membuat jadwal gitu kan, schedule tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Gimnas. Betul. Dan juga Gimnas ingin lebih memprioritaskan mana yang perlu diutamakan dan mana yang perlu dikedepankan. Iya, betul. Nah, baik Gimnas. Nah, kan saya ingin tanyakan kembali, apabila nanti ada ajakan dari teman-teman Gimnas untuk istilahnya mengajak bermain gitu kan, keluar atau kemana, nah apa respon dari Gimnas sehingga Gimnas itu kan istilahnya ingin belajar dulu gitu. Nah, bagaimana respon Gimnas kepada teman-teman? Respon saya yang pertama mungkin meminta maaf dulu. Meminta maaf kenapa nih gak bisa ikut main, terus dijelaskan dulu mau gini. Udah sih seperti itu. Jadi meminta maaf terlebih dahulu dan sertakan alasannya mengapa. Jadi mengapa gak ikut main, biasanya kan ikut main. Jadi dijelaskan dulu saya mau belajar gitu. Oke, baik. Jadi dengan cara secara halus gitu ya istilahnya, Gimnas istilahnya meminta maaf dulu kepada teman Gimnas yang ngajak dan juga istilahnya disertakan alasannya kenapa. Baik, sangat bagus respon dari Gimnas. Semoga Gimnas bisa terbiasa dengan hal yang akan dilakukan Gimnas di depan. Baik Gimnas, saya sangat terpukau ya, sangat merasa bangga gitu dengan solusi-solusi yang dibicarakan atau dibicarakan Gimnas itu, sehingga Gimnas bisa menemukan jalan keluar terbaik itu dari permasalahan yang dialami oleh Gimnas saat ini. Mungkin untuk sesi sekarang saya cukupkan sampai di sini, tetapi sebelum untuk sesi saya ingin saudara Gimnas itu menulis kesan-pesan gitu kan terkait sesi konseling ini, itu bisa dicoba sekali. Ya, di slide itu.
Mas. Ya. Saya sudah menulis ya pesan-pesan dari si konten hari ini. Baik, bisa dibacakan gitu pesan-pesan. Pesan saya setelah mengikuti sesi konseling ini, saya menjadi lebih baik, pikiran saya menjadi lebih rileks dan tidak banyak pikiran. Itu pesan saya. Untuk pesan saya setelah mengikuti konseling ini, mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Akang ya, yang sudah menyempatkan waktu untuk sesi konseling ini. Semoga kedepannya Akang menjadi lebih baik lagi dan lancar. Oke, baik, amin. Jadi saya ingin bacakan dulu ya pesan-pesan selama sesi konseling ini. Untuk pesannya, saya sangat bangga dan terpukau karena saudara Gina ini mampu gitu mencapai tujuan ataupun keinginan yang dicapai oleh Gimnas, dan juga Gimnas juga berhasil menemukan solusi-solusi terbaik yang bisa membuat keluar itu dari permasalahan yang dialami oleh Gimnas tersebut. Nah, untuk pesannya, semoga sehabis dari konseling hari ini Gimnas bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan ini, dan Gimnas bisa menjalani hidup lebih baik lagi gitu kan, lebih senang, lebih bahagia, dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh saudara Gimnas. Oke, baik, mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada Gimnas yang sudah sedia gitu hadir dalam sesi konseling hari ini. Semoga sehabis dari sesi konseling ini Gimnas bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi Gimnas. Baik, mungkin saya ingin menanyakan kembali, apabila nanti ada sesi konseling ketiga nih, apakah saudara Gimnas bersedia gitu untuk sesi? Bersedia. Oke, baik. Untuk masalah jadwal nanti saya akan koordinasikan lagi kan kepada Gimnas, bisa dijadwal ulang. Untuk sekarang mungkin saya ucapkan terima kasih, dan selebihnya saya minta maaf itu apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan kepada Gimnas. Oke, baik, mungkin Gimnas bisa ini. Terima kasih sebelumnya Kang. Siap Gimnas, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.